Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Sirtono dan kali ini saya akan share terkait dengan uji hipotesis beda rata-rata menggunakan SPSS. Tapi tentunya kemarin kita sudah membahas terkait dengan one sample t-test dan bad sample t-test. Nanti saya taruh videonya di sini, dan kali ini kita akan membahas terkait dengan independent t-test gitu. Ya, harusnya saya one sample t-test, independent t-test, dan bad sample t-test gitu ya. Dan kemarin karena ada kesalahan di videonya, maka saya take down di videonya dan saya ganti yang baru ini gitu. Oke, tanpa banyak basa-basi ya teman-teman. Jadi ini kita akan membahas terkait dengan ini one sample t-test kemarin sudah kita bahas. Terus berikutnya kita di sini akan membahas independent sample t-test. Oke. Oke, independent sample t-test. Tentunya apa yang membedakan secara prinsip independent sample t-test dan bad sample t-test dan one sample t-test? Secara prinsip bahwa one sample t-test one sample t-test itu adalah sebuah uji T di mana dia membandingkan antara satu n gitu. N itu adalah sebuah grup data dengan suatu konstanta K namanya. Itu nanti teman-teman silahkan pelajari. Sedangkan kalau misalnya per sample t-test itu adalah satu sampel tapi memiliki dua grup data, misalnya ini pre, tulisan saya jelek karena saya ngetiknya pakai nulisnya pakai mouse, ini post. Nah, ini per sample t-test satu berpasangan. Kenapa berpasangan? Karena dalam satu subjek diambil 2N. Gitu. Nah, yang akan kita bahas sekarang itu adalah independent t-test atau t-test yang lepas atau bebas gitu. Kenapa bebas? Karena dia berangkat dari dua sampel. Dia berangkat dari dua sampel tapi N-nya tetap 2, yaitu pada post testnya. N-nya ada 2, post testnya ini. Gitu, ada 2 gitu ya. Nah, nanti kita akan menguji apakah kedua misalnya gini, ini adalah kelas treatment, ini adalah kelas kontrol, maka dia memiliki 2. Sedangkan ini misalnya ada kelas treatment saja dihitung pre sama postnya, sedangkan ini hanya menggunakan N-nya 2, yaitu N dari post testnya, dari kelas kontrol, kelas treatment dan kelas kontrol. Nanti kita compare terkait dengan X-nya gitu. Nah, langsung saja kita masuk ke ke pokoknya, ke materinya. Misalnya kita tahu bahwa independentitas adalah sebuah uji parametrik yang digunakan untuk mengetahui perbedaan rata-rata yang bermakna antara dua kelompok yang saling bebas dan skala data bersifat interval atau rasio. Ingat, pertama yang harus teman-teman ingat adalah dia adalah sebuah uji parametrik. Artinya teman-teman wajib melakukan analisis uji normalitas dan uji homogenitas karena dia uji parametrik yang digunakan untuk mengetahui perbedaan rata-rata yang membedakan antara dua kelompok yang saling bebas. Dua kelompok yang saling bebas dengan skala data bersifat interval atau rasio. Nah, teman-teman masih ingat ini yang tadi coret-coretan saya di sini? Nah, ini kan dua saling lepas nih. Ini saling lepas. Berbeda dengan ini. Ini tidak saling lepas, dia berpasangan hanya pada satu saja ini. Sedangkan ini apa lagi? So, yang dimaksud dua paling lepas kayak gini, ada di kelas kontrol, ada kelas treatment. Kebalik, treatment dan kelas kontrol. Sama aja sebenarnya. Oke. Terus berikutnya nih teman-teman, ini sudah ada uji parametrik, tadi saya jelaskan ya, bahwa dia bersifat parametrik, membandingkan perbedaan rata-rata dan dua kelompok yang saling bebas. Oke, contohnya misalnya seorang peneliti yang ingin membandingkan rata-rata nilai pelajaran matematika dari kelas yang berbeda dan saling lepas, misalnya kelas kontrol, kelas treatment. Asumsi independennya itu adalah pertama dia skala data interval rasio, kelompok data saling bebas atau tidak berpasangan, data setiap kelompok terdistribusi normal, dan setiap kelompok tidak memiliki pencilan atau outlier yang signifikan. Variansi satu kelompok dengan yang lain bersifat homogen, gitu ya. Nah, nanti kita bahas secara detail. Berikutnya misalnya ada gini, saya berikan langsung ke contoh soal. Misalnya tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh Cui Lanseng adalah Cui Lanseng adalah untuk melihat apakah ada pengaruh model pembelajaran problem based learning atau PBL terhadap tingkat pemahaman siswa melalui rata-rata nilai siswa pada materi geometri antara kelas treatment 28 siswa dan kelas kontrol 24 siswa dari hasil post test yang diberikan. Adapun hasil post test yang didapatkan dapat dilihat seperti di bawah. Berikutnya, manakah yang lebih baik antara kelas treatment atau kelas kontrol? Artinya, kita ini di sini ingin melihat apakah ada perbedaan yang signifikan dulu. Kita melihat apakah ada perbedaan yang signifikan dulu menggunakan uji T gitu. Maksudnya perbedaan signifikan dari apa? Perbedaan signifikan dari rata-rata ini loh. Tentunya itu normalnya pasti ada perbedaan rata-rata antara treatment dan kelas kontrol. Nah, pertanyaannya adalah apakah perbedaan itu signifikan atau tidak? Nah, itu yang akan kita uji di sini.
Oke, nah di sini teman-teman saya sudah mengcopy paste ini ke sudah mengcopy paste ini ke SPSS yang sudah saya siapkan. Jadi di sini saya sudah men-setting. Pertama saya mulai dari variable view dulu. Di sini ada nilai, ada kelas T, ada kelas statement, ada kelas control. Nah, nilai itu adalah semua nilai ini kita jadikan satu. Nanti. Habis itu ada kelas 1 dan kelas 2. Di sini saya definisikan 1 itu kelas statement dan 2 itu kelas control. Bagaimana caranya? Ya, ini aja. Di sini saya hapus. Berarti ini nanti 1. Ini kelas treatment. Berikutnya 2 kelas control. Oke. Jadinya seperti itu. Kita mendefinisikan seperti itu. Dan kalau nanti dia bersifat dia hanya kelas 1 dan 2, maka bersifatnya nominal. Gitu ya, sebagai penanda saja, bukan ordinal. Maka ini kelas T dan kelas K. Kelas T, kelas statement, kelas K itu kelas control. Ini saya pisahkan satu-satu, sedangkan ini saya gabungkan. Maka data view-nya datanya ini. Ini adalah data dari kedua kelas tersebut. Semuanya saya jadikan satu, karena ini nanti kita akan lakukan uji T-nya berbasis seperti ini modelnya. Seperti ini. Nah, sedangkan ini saya pisah. Kenapa? Karena seperti yang tadi disampaikan bahwa uji T independen atau independentitas itu basisnya adalah uji parametrik, maka dia harus lolos dulu uji normalitas dan homogenitas. Oke, kita mulai dari uji normalitas terlebih dahulu. Kita mulai dari deskriptif, explore, habis itu ini kelas T dan kelas K sudah tadinya dia tidak seperti ini. Tadinya duanya itu seperti ini, habis itu saya masukkan. Ya, teman-teman bisa cek aja nanti uji normalitas dan nanti saya taruh linknya di sini. Nah, setelah itu kita cek di sini statistikanya udah oke. Terus plotsnya juga sudah oke. Nah, tadinya dia seperti ini, maka saya centang seperti ini. Continue sudah oke. Kita cek. Oke, sudah keluar. Kita klik aja di sini. Oke. Kita menggunakan Saville-Weyk. Kenapa? Karena N kita itu kurang dari 30 gitu ya. Kita menggunakan Saville-Weyk. Dan secara hipotetis, secara teori bahwa ketika nilai signifikannya di atas 0,05, maka dia dikatakan normal, terdistribusi normal. Dan di sini di kelas treatment itu 0,69 dan di kelas control itu 0,184. Oke. Walaupun distribusi kelasnya seperti ini ya untuk kelas treatment ya. Makanya dia kecil nih. Mendekati 0,05 karena emang agak sedikit amburadul. Kita coba yang bagian bawah. Kita coba cek yang bagian bawah yang nah ini dia secara secara distribusinya melengkungannya lebih ke arah tengah gitu ya. Makanya dia lebih tinggi nilai normal nilai signifikansinya gitu. Oke, pertama kita bisa menyimpulkan bahwa dia signifikan normal, terdistribusi normal gitu ya. Jadinya berikutnya kita akan lakukan uji homogenitas. Kita bisa melakukan dengan one way ANOVA, nggak ada masalah. Habis itu kita ini tadinya seperti ini. Seperti ini. Nah, habis itu kita nilai kita taruh sini. Habis itu kelas kita taruh sini. Habis itu kita uji kita masukkan di option dulu. Nah, kita klik homogeneity of variance test. Oke, continue. Oke, kita lihat bahwa nilai signifikansinya liver itu ada di atas 0,466. Di atas 0,05. Artinya di posisi 0,466 yang di atas 0,05. Artinya dia apa? Dia bersifat homogen di sini. Karena dia bersifat homogen, ya sudah, kita bisa lanjut ke uji T. Yaitu dengan seperti itu, teman-teman. Kita mulai dari compare means, habis itu independent sample t-test. Nah, sama seperti tadi. Ini untuk kelasnya ini kita cek sini. Nah, ini nilai kita masukkan. Habis itu kelas kita masukkan. Kita different group. Tadi kan hanya 1 dan 2 ya. 1 dan 2 dari 1 untuk kelas treatment dan 2 untuk kelas control. Nah, kita lanjut. Continue. Oke. Nah, ini uji t-testnya. Dari sini kita coba untuk mengkaji hipotesisnya di sini. Terkait uji hipotesisnya, nah ini.
terkait dengan hipotesis suara, kita tutil. Pertama kita menuliskan di sini bahwa H0 dengan mu-nya kita menguji rata-ratanya. Jika rata-ratanya sama, maka H0 tidak ada perbedaan yang signifikan terkait dengan rata-rata nilai siswa di kelas treatment dan di kelas kontrol. Sedangkan H1-nya terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata nilai siswa di kelas treatment dan di kelas kontrol. Nah, pengambilan keputusannya adalah ketika nilai signifikan totalnya kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Ketika dia di atas 0,05, maka H0 diterima. Oke, teman-teman masih ingat di uji normalitas dan homogenitas? Di uji normalitas dan homogenitas, nilai signifikan itu H0 baru ditolak ketika nilai signifikannya berada di atas 0,05. Sedangkan untuk uji T, itu nilai signifikannya H0 baru ditolak ketika di bawah 0,05. Maka oleh sebab itu, kita akan menguji apakah hasil perhitungan tadi itu nilai signifikan totalnya itu berada di atas atau di bawah 0,5. Maka kita cek di sini. Di sini kita temukan bahwa total jadi ini berada di angka 0,479. Artinya dia, kalau kita berbasis dari uji hipotesis ini, maka artinya dia di atas 0,05. Yang artinya apa? Bahwa H0 diterima. H0 diterima berarti H1 ditolak. Dengan kata lain bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan rata-rata nilai siswa di kelas treatment dan di kelas kontrol. Gitu. Jadi kita bisa ke arah sini untuk sudah disimpulkan ini. Jadi teman-teman, nah di sini kita melihat ada nilai signifikannya, berarti tadi distribusi normal. Habis itu dari sini kita bisa melihat bahwa 0,466 itu artinya variansinya homogen. Oh ya, tadi saya menggunakan ini ya, nilai ini ya, homogennya tadi menggunakan uji sampel t-test bisa. Jadi tidak harus ke ANOVA, jadi pakai t-test bisa. Nilai signifikan 0,466, gitu, artinya variansinya homogen di atas 0,6. Nah berikutnya, karena dia di atas 0,05 untuk nilai signifikan totalnya, artinya dia H0 diterima. Artinya bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan. Lalu apakah masih bisa melihat mana yang lebih baik? Ya bisa, kita bisa melihat dari mean difference-nya ini. Dia negatif. Mean difference itu kan berarti yang atas kurang yang bawah di sini. Yang atas kurang yang bawah sifatnya negatif. Artinya yang rata-rata kontrol itu lebih tinggi daripada rata-rata dari kelas treatment. Ini bisa terlihat dari sini. Bisa terlihat. Cuman apakah perbedaan itu signifikan? Ternyata tidak. Itu terlihat dari mana? Dari ini. Dari dia H0 ditolak itu. H0 diterima. Artinya tidak, walaupun ada perbedaan tapi tidak signifikan gitu. Tidak signifikan. Saya ulang lagi ya. Uji pertamanya adalah melalui uji normal. Kita buktikan apakah dia memang pantas untuk parametrik. Ternyata dia normal distribusinya, so aman bagi dua kelas itu. Yang kedua adalah uji homogen. Setelah selesai dengan uji homogen, maka kita lanjut ke uji T-nya. Setelah kita lihat ternyata nilai signifikansi dari totalnya di posisi 0,479, artinya dia di atas 0,05. Artinya apa? Bahwa H0 diterima. Maka walaupun ada perbedaan ada perbedaan di sini, perbedaan rata-rata yaitu negatif 3,00, tapi perbedaan ini tidak signifikan, gitu teman-teman. Perbedaan ini tidak signifikan. Tapi kalau kita ingin bertanya mana yang lebih baik, maka karena di sini negatif 3, atau kita bisa lihat bahwa mean difference itu adalah kelas treatment kurangi kelas kontrol, artinya atas kurangi bawah, maka di sini kita melihat bahwa negatif, maka nilai kelas kontrol itu lebih baik atau lebih tinggi rata-ratanya daripada rata-rata nilai kelas treatment. Oke. Maka kita lanjut ke kesimpulannya. Pertama, dikarenakan H0 diterima, maka disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan terkait rata-rata siswa di kelas treatment dan kelas kontrol. Nilai mean difference pada poin negatif 3 berarti bahwa rata-rata nilai kelas kontrol lebih baik daripada rata-rata nilai kelas treatment. Pertanyaannya adalah apakah itu signifikan? Tidak signifikan. Artinya apa tidak signifikan itu? Bahwa bisa jadi perbedaan, bisa jadi kan kasusnya seperti ini. Bentar, kita baca dulu soalnya tadi ya. Oke. Nah, kita baca. Mana tadi soalnya? Ini. Jadi di sini kan tujuan dari penelitiannya adalah dilakukan adalah Choi Lanseng adalah untuk melihat apakah ada pengaruh model pembelajaran problem based learning terhadap tingkat pemahaman siswa
Artinya tadi walaupun perbedaannya tidak signifikan, tadi kan tidak signifikan nih, artinya bahwa walaupun kelas kontrol itu lebih tinggi, tapi itu hanya bisa jadi itu hanya sebuah kebetulan. Karena ketika itu kita mengambil kelas yang lain bisa jadi berbeda. Gitu, paham ya maksud saya? Jadi ketika dia nilai signifikannya itu rendah, maksudnya perbedaan yang signifikan itu rendah, atau mean difference-nya itu rendah, nilai signifikansinya, maka bisa dikatakan bahwa walaupun kita bisa bilang bahwa terdapat perbedaan sebesar 3 ini, tapi kita bisa bilang bahwa 3 ini tidak signifikan perbedaannya. Apa maksudnya? Bahwa bisa jadi kejadian ini di mana kelas kontrol memiliki rata-rata lebih tinggi daripada kelas treatment itu hanyalah sebuah kebetulan. Maksudnya bagaimana? Ketika kita memilih kelas lain, misalnya kelas treatmentnya kita ganti dengan kelas lain, bisa jadi kelas treatmentnya lebih tinggi daripada kelas kontrol, bisa jadi seperti itu. Maka nilai signifikansi ini penting. Nilai signifikansi itu penting untuk melihat apakah secara teori ketika dia di bawah 0,05 atau H0 ditolak, atau kita bisa bilang bahwa terdapat perbedaan yang signifikan, maka mau kita ganti treatmentnya ke kelas-kelas lain akan relatif sama, terkait dengan bahwa rata-rata kelas treatment itu lebih tinggi daripada rata-rata kelas kontrol, atau sebaliknya rata-rata kelas kontrol selalu lebih tinggi daripada kelas treatment ketika nilai signifikan totalnya itu di bawah 0,05, tapi ketika di atas ini bisa jadi ini hanya sebuah kebetulan saja. So, gitu teman-teman terkait dengan independent sample t-test. Disitulah secara umum kita melihat bahwa apa perbedaannya dari dua itu, yaitu tadi perbedaannya adalah bahwa independent sample t-test itu berbasis pada kita melihat bahwa kalau misalnya seperti yang tadi saya jelaskan, kalau misalnya one sample t-test itu ada membandingkan satu n atau satu grup data dengan suatu konstanta. Berikutnya kalau misalnya paired sample t-test itu adalah ada satu sampel yang kita ambil 2n-nya, yaitu misalnya pre-test dan pro-test dan post-testnya, tapi dalam satu sampel. Sedangkan independent sample t-test adalah ada dua sampel dan ada dua grup data. Nah, ini yang kita uji. Kalau ini kan grup datanya dari satu sampel, kalau ini grup datanya dari dua sampel. Seperti itu teman-teman, terima kasih, semoga membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.